Aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pasti pernah nggak sih dengar kata-kata FOMO? Nah, pasti udah nggak asing lagi kan buat teman-teman. Tapi teman-teman, FOMO tuh tindakan seperti apa sih? Atau contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, simak video berikut ini dulu ya teman-teman. Gue belum bikin postingan recap 2024. Gue harus bikin sekarang juga. Gimana orang bisa tahu kalau hidup gue seru dan pecah parah di 2024 kalau nggak gue posting? Satu dunia ini harus lihat semua pencapaian gue di tahun 2024. Kalau nggak, buat apa gue banyak foto-foto sepanjang tahun? Buat kenangan pribadi. Wah, kuno. Semua orang juga tahu kalau gunanya foto itu untuk dipamerin di akhir tahun. Dan recap gue juga nggak boleh asal-asalan. Slide pertama harus foto gue yang paling cakep, harus. Slide kedua sampai 4 foto-foto gue jalan-jalan ke luar negeri. Slide kelima itu foto gue sama teman-teman gue supaya dunia tahu kalau circle gue itu seru parah. Nah, foto ke-9 dan 10 itu tentang relationship gue. Gitu. Pamer aja zaman sekarang tuh harus ada formulanya. Nah, teman-teman udah lihat kan video yang tadi? Nah, video yang tadi itu adalah video contoh orang yang FOMO. Teman-teman pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman pernah, berarti teman-teman masuk ke dalam kategori orang FOMO. Nah, biar teman-teman lebih tahu lagi ciri-cirinya seperti apa, aku kasih tahu nih ciri-ciri orang FOMO. Nah teman-teman, dikutip dari laman halodoc.com, jadi ada 3 nih teman-teman ciri-ciri orang FOMO. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial secara berlebihan. Nah, orang-orang yang FOMO itu sering banget tenggelam dalam media sosial teman-teman, karena mereka tuh pengen tahu tentang kehidupan seseorang di media sosial. Makanya mereka tuh sering banget menggunakan media sosial secara berlebihan teman-teman. Yang kedua, mereka tuh takut atau merasa cemas kalau mereka tuh ketinggalan akan sesuatu. Jadi orang-orang yang FOMO ini tuh sering banget pakai media sosial buat nge-update sesuatu. Mereka tuh harus selalu up to date. Jadi mereka tuh pasti ngerasa takut atau cemas kalau misalkan mereka tuh nggak update tentang sesuatu yang terjadi di media sosial. Makanya mereka menggunakan media sosial berlebihan dan mereka tuh takut kalau misalkan mereka nggak up to date. Dan yang terakhir nih teman-teman, orang-orang yang FOMO itu cenderung tidak menikmati momen, karena mereka mengupdate sesuatu di media sosial itu cuman bikin pengen tuh orang-orang ngevalidasi kegiatan dia di media sosial tanpa harus merasakan kepuasan dari momen yang mereka rasakan di media sosial tersebut. Nah, sekarang udah tahu kan teman-teman ciri-ciri orang FOMO? Yuk kita lanjut. Nah teman-teman, setelah teman-teman tahu tentang apa itu FOMO dan juga ciri-ciri orang FOMO, sebenarnya teman-teman pernah nggak sih ngerasa FOMO itu ngelanggar hak dan kewajiban kita sebagai kewarganegaraan digital gak sih di sosial media? Karena dalam hak kewarganegaraan digital itu terdapat hak kebebasan berekspresi kan teman-teman, yang mana sebenarnya boleh dong kalau kita berekspresi apapun, atau kita boleh dong FOMO di sosial media. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, aku jelasin ya, sebenarnya FOMO itu melanggar hak dan kewajiban kita nggak sih sebagai kewarganegaraan digital? Nah teman-teman, dalam kewarganegaraan digital atau dalam kita menggunakan media sosial sehari-hari, itu tuh terdapat beberapa hak dan juga kewajiban teman-teman. Nah di sini aku mau ngejelasin beberapa hak yang mempengaruhi tindakan FOMO. Jadi tindakan FOMO ini mempengaruhi hak kita sebagai kewarganegaraan digital, yaitu yang pertama, hak untuk mengakses informasi. Memang benar kita sebagai kewarganegaraan digital boleh mengakses informasi sebebas mungkin. Tetapi kalau misalkan kita FOMO, itu tuh kita bakal mengakses informasi yang berlebihan teman-teman. Bahkan informasi yang kita akses kadang tidak penting dan tidak relevan untuk kita. Jadi merugikan diri kita sendiri ya teman-teman. Dan yang kedua, itu mempengaruhi hak untuk berekspresi. Memang benar, dalam media sosial kita tuh bebas untuk mengungkapkan apapun, bebas berekspresi secara apapun. Tetapi kalau misalkan kita FOMO nih teman-teman, pasti kita tuh menunjukkan ekspresi tersebut hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain teman-teman. Nah itu adalah 2 hak yang mempengaruhi kewarganegaraan digital kita kalau misalkan kita melakukan tindakan FOMO teman-teman. Nah teman-teman, melalui penjelasan aku yang dari awal nih, mulai dari apa itu FOMO, contohnya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan aku kaitkan juga nih ke dalam hak kita sebagai kewarganegaraan digital. Nah mulai dari sekarang, mulai stop
tindakan FOMO atau fear of missing out, karena akan muncul beberapa dampak yang sangat merugikan kita teman-teman. Walaupun sebenarnya FOMO itu tidak mengganggu hak kita sebagai keluarga negara digital, tetapi akan menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan teman-teman. Jadi mulai sekarang stop tindakan FOMO, mulai dari sekarang. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Naila, pamit undur diri. Bye.